Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kembali. Kami serahkan seluruh ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita siapkan diri kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Ajaiblah perbuatanmu. Haleluya. Ajaiblah perbuatanmu, dan ku percaya akan janji-Mu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, Kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, Kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama melompat ke Tuhan. Puji Dia, haleluya. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap melangkah bersama-Mu melewati apapun di setiap kehidupan kami Tuhan. Di setiap musim di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena saat ini kami kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu yang boleh memberikan kepada kami kekuatan di saat kami membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu kami diberikan pengertian demi pengertian supaya kami memiliki kehidupan yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita masih terus belajar dari ayat yang kita bahas bersama di dalam Matius pasal 11, ayat yang ke-29 khususnya. Dan judul firman Tuhan pada saat ini adalah lemah lembut dan rendah hati. Firman Tuhan mengatakan demikian, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Matius pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan datang kepada Yesus dan mengikutinya berarti kita memakai kuk yang Yesus berikan. Nah, kuk itu berbicara tentang nilai-nilai kebenaran. Kita sudah mempelajari minggu-minggu yang lalu, tentunya kebenaran dari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan. Itulah yang dimaksud dengan kuk. Karena kuk berbicara tentang nilai-nilai kebenaran. Nah, Yesus mengatakan bahwa kuk yang ia berikan adalah enak dan ringan. Minggu yang lalu kita mempelajari akan kebenaran ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tetapi walaupun demikian, ada orang percaya yang tidak mau memasang kuk yang Yesus berikan atau tidak mau memakai kuk yang Yesus berikan. Mereka merasa bahwa kuk yang Yesus berikan itu juga berat, ya, tidak mudah dan membebani. Itu sebabnya mereka tidak mau menggunakan kuk yang Yesus berikan. Sebagai contoh, ketika berbicara tentang pengampunan, tidak sedikit orang percaya yang tidak mudah untuk memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat kejahatan kepadanya. Tidak sedikit mereka yang susah atau sulit untuk bisa mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada dirinya. Nah, mereka mengatakan bahwa bagaimana bisa saya mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada saya? Tidak mungkin. Nah, ini salah satu contoh bahwa ada orang yang sekalipun dia datang kepada Yesus, tapi dia tidak mau menggunakan kuk yang Yesus berikan. Tidak mau memasang kuk yang Yesus berikan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan hal yang penting di dalam ayat yang ke-29 yang merupakan kata kunci
dari apa yang kita bicarakan saat ini, khususnya ketika kita berbicara tentang mengapa atau bagaimana supaya kita sebagai orang percaya bisa menggunakan cook yang Tuhan berikan dan mampu melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, Yesus mengatakan, ayatnya dengan jelas mengatakan bahwa belajarlah kepadaku. Ketika Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Selesai Yesus mengatakan pikulah kuk, lalu kalimat selanjutnya atau kata selanjutnya adalah belajarlah kepadaku. Kenapa? Karena Yesus menyadari kecenderungan kita, ya, atau kecenderungan orang percaya ketika dia mengikuti Yesus, dia tidak mau memikul kuk yang Yesus berikan. Mereka merasa bahwa kuk yang Yesus berikan itu juga membebani atau berat. Padahal Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kuk yang dia berikan itu ringan, enak dan ringan. Nah, itu sebabnya Yesus mengatakan hal yang penting di sini. Belajarlah daripadaku. Ya, Yesus ingin supaya kita sebagai orang percaya itu belajar daripada apa yang pernah Yesus alami, apa yang pernah Yesus lakukan. Nah, Yesus pernah harus menanggung kuk yang berat, yaitu salib. Kita tahu semua. Tetapi ia bisa menanggungnya. Itulah sebabnya Yesus ingin kita belajar dari dia. Ketika ia ada di kayu salib, ia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini ketika kita berbicara pengampunan. Tadi ada orang percaya yang tidak gampang untuk mengampuni, tidak mudah untuk mengampuni. Tapi Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku. Kenapa? Karena ketika Yesus ada di kayu salib, dia mengatakan bahwa Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kepada siapa Yesus mengatakan? Kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Orang-orang yang menyalibkan dia. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, memberikan teladan kepada kita. Supaya kita bisa mengampuni. Bahkan orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, ternyata inilah kuncinya. Supaya kita bisa menanggung kuk dan kita bisa merasa ringan untuk menanggung kuk yang Tuhan berikan atau yang Yesus berikan. Yaitu apa? Karakter yang dimiliki oleh Yesus, ya, dua hal ini yang kita pelajari hari ini. Yang pertama itu adalah lemah lembut. Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Nah, kata belajarlah, ya, kata belajarlah itu dari bahasa Yunani mantano, ya, artinya itu to learn by use and practice. Artinya kita belajar sambil kita itu menggunakannya atau melakukannya. Ya, seperti learning by doing. Kita itu belajar sambil kita melakukan, sambil kita mempraktekkan. Supaya itu bisa menjadi habit kita sebagai orang percaya. Itu arti kata belajar. Jadi ketika Yesus mengatakan belajarlah kepadaku, itu artinya apa? Belajar sambil kita melakukan. Nah, kita belajar dari Yesus yang pertama tadi adalah lemah lembut. Ya, lemah lembut. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kata lemah lembut atau karakter lemah lembut itu berasal dari kata Yunani praus. Ya, praus artinya itu kelembutan watak, kelembutan sifat, ya. Ya, gentleness of spirit, kelembutan jiwa, meekness, kelembutan hati. Ini arti kata lemah lembut dalam bahasa Yunani praus.
Ya, jadi ini arti-arti yang penting. Ada kelembutan watak atau sifat, ya, kelembutan spirit, ya. Dan yang tadi satu lagi mengatakan kelembutan hati. Itu arti kata praus, ya, lemah lembut. Nah, lemah lembut itu bukan lemah gemulai atau lembek atau lamban, itu berbeda. Ya, atau juga bukan lemah. Arti lemah lembut itu bukan juga lemah. Tidak. Justru lemah lembut ini adalah karakter yang kuat. Terbukti di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-25, ada ayat mengatakan demikian, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Bayangkan, orang yang suka melawan, artinya orang yang memberontak, orang yang suka melawan, itu bisa ditaklukkan dengan orang yang memiliki karakter lemah lembut. Artinya apa? Artinya lemah lembut ini adalah karakter yang kuat sebetulnya. Nah, orang yang lemah lembut itu memiliki sikap hati penurut. Ya, penurut, mudah dibentuk, mudah diarahkan, ya, mudah dikendalikan. Nah, inilah, ya, orang yang lemah lembut. Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, sesungguhnya Yesus ingin supaya kita menjadi orang-orang yang penurut, orang yang mudah dibentuk, orang yang mudah diarahkan, orang yang mudah dikendalikan, ya, mudah dibentuk, supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu sebabnya ketika kuk itu dipasangkan, ya, orang yang penurut, orang yang mudah dibentuk, ya, orang yang mudah diarahkan, itu akan gampang menerima kuk itu. Dia akan bisa melakukannya, ya, dia bisa menanggungnya. Tadi contoh yang kita berikan adalah berkaitan dengan pengampunan. Dia akan bisa melakukannya. Karena dia orang yang lemah lembut, orang yang penurut. Kalau Yesus mengatakan ampuni, firman Tuhan mengatakan ampuni, maka dia menjadi orang yang penurut, dia akan mengampuni. Ya, mudah diarahkan, mudah dibentuk. Nah, itulah orang yang lemah lembut. Saya bisa menggambarkan, ya, dengan ilustrasi kalau bicara kuk, ya, kuk itu dipasangkan kepada binatang kerbau untuk membajak tanah di sawah. Kita bisa bayangkan kalau si kerbau ini tidak menurut, maka susah sekali untuk dikendalikan. Ketika kuk itu dipasangkan kepadanya dan kerbau ini tidak menurut, maka susah sekali untuk dikendalikan. Ya. Jadi susah sekali untuk dipakai untuk hal yang baik, susah. Sama ketika kita belajar dari kata lemah lembut ini. Ya, kalau kita tidak memiliki lemah lembut ini, kita tidak menjadi orang yang lemah lembut, maka kita susah untuk diarahkan. Kita susah untuk dibentuk. Bahkan untuk digunakan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang lebih baik lagi, untuk hal-hal yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Ya, untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, susah sekali. Kenapa? Karena kita tidak punya, ya, sikap hati yang lemah lembut tadi. Tidak menjadi orang yang penurut, tidak menjadi orang yang gampang dikendalikan, gampang dibentuk. Nah, itu sebabnya Yesus mengatakan belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut. Nah, saya berdoa, ya, kita mengambil sikap yang benar, kita meresponi kebenaran firman Tuhan, dan kita mengatakan bahwa Tuhan, aku mau memiliki sikap hati yang lemah lembut, supaya aku menjadi orang yang mudah dibentuk, ya, menjadi lebih baik lagi. Dan kita akan mengatakan bahwa kuk yang diberikan oleh Yesus itu ringan, ya, kita melakukannya dengan ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari Yesus adalah rendah hati. Yesus
memiliki sikap hati yang menjadi teladan buat kita, yaitu rendah hati. Nah, kata rendah hati itu dari kata Yunani tapeinos, ya, yang artinya itu humble, ya, lowly in spirit. Jadi itu arti kata rendah hati. Nah, apa teladan yang Yesus berikan? Ya, apa yang Yesus bisa teladankan berkaitan dengan rendah hati? Alkitab mencatat hal yang begitu luar biasa. Kalau kita membaca dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8, ini adalah keteladanan Yesus yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat berikutnya mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita bisa lihat dari ayat ini. Ya. Firman Tuhan mengatakan, milikilah kita menaruh ya pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus. Kita belajar dari Yesus. Ya, ayatnya dengan jelas mengatakan dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini ya ciri-ciri orang yang rendah hati, ya, memiliki sikap hati yang merendahkan diri. Ya, ayat selanjutnya mengatakan melainkan mengosongkan dirinya. Artinya egonya ini mati, mengosongkan dirinya. Akunya ini mati. Orang yang rendah hati itu akunya mati. Ya. Dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba. Harusnya dia Tuhan, harusnya dia raja di atas segala raja. Harusnya dia tuan, tapi dia mau mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bahkan menjadi sama dengan manusia. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, firman Tuhan mengatakan ia merendahkan dirinya. Ya, belum cukup sampai hanya jadi manusia, tapi dia jadi manusia dan dia taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib di samping orang berdosa. Nah, kita melihat begitu luar biasa keteladanan dari Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku karena aku rendah hati. Belajar dari Yesus. Orang yang rendah hati tidak lagi memikirkan egonya. Dia mengosongkan dirinya. Yesus mengosongkan dirinya. Tidak lagi memikirkan egonya. Tidak lagi mementingkan harga dirinya. Nah, seringkali ketika Tuhan mengatakan ampunilah orang yang bersalah, kita masih merasa kita punya harga diri. Ya, kita masih merasa kita masih ada ego kita. Nah, kita merasa bahwa tidak mungkin dia sudah berbuat jahat kepada saya, tidak mungkin saya bisa mengampuni dia. Ya. Kalau saya mengampuni dia, di mana harga diri saya? Nah, orang yang rendah hati saya mengatakan bahwa sesuai dengan apa yang Yesus contohkan, tidak lagi memikirkan dirinya, tidak lagi mementingkan harga dirinya bahkan. Nah, egonya mati. Nah, orang yang seperti ini, dia akan dengan mudah ketika Yesus mengatakan pasang laku, artinya lakukanlah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang firman Tuhan katakan, lakukanlah. Maka orang seperti ini, orang yang rendah hati, itu akan dengan mudah untuk bisa melakukan. Dengan mudah dia bisa memasangkan kuk yang Yesus berikan di dalam dirinya. Karena dia rendah hati. Ya, dia tidak lagi mementingkan dirinya. Egonya sudah mati. Itu sebabnya saudara,
pada saat ini kita betul-betul harus menjadi orang percaya yang memiliki respon yang baik terhadap kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kita mendengar kebenaran firman Tuhan, maka kalau kita memiliki sikap hati yang rendah hati, maka kita akan menerima firman Tuhan itu sebagai kebenaran yang boleh mengubah kehidupan kita, yang boleh membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, saya ingin mengatakan, saudara, ketika Yesus memberikan kuk, itu sama artinya dengan bahwa Tuhan mau supaya kita hidup di dalam nilai-nilai kebenaran yang Dia ajarkan. Hidup dengan gayanya Yesus, hidup dengan stylenya Yesus. Ya, di sini ada dua hal yang menjadi stylenya Yesus, menjadi gayanya Yesus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Jika kita melakukan ini, kita memiliki sikap hati yang seperti itu, kita lembut hati. Ya, lembut hati itu artinya tadi mudah dibentuk, ya, mudah diarahkan, penurut, dan kemudian kita memiliki sikap hati yang rendah hati, di mana kita tidak lagi memikirkan ego kita. Bahkan Yesus memberikan contoh yang luar biasa, ya, taat sampai mati di kayu salib. Bagi kita, ego kita yang mati. Ya, Tuhan mau supaya ego kita mati, sehingga ketika firman Tuhan, ya, diberikan kepada kita, maka kita akan bisa melakukannya. Kita akan bisa betul-betul mempraktekannya dalam kehidupan kita. Kita menanggung kuk itu dan kita melakukannya seperti apa yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya jika kita memiliki lembut hati dan rendah hati, maka kuk yang Yesus berikan itu akan menjadi terasa ringan. Itulah bagian kita. Bagian kita adalah kita belajar dari Yesus. Milikilah sikap hati yang demikian, lembut hati dan rendah hati. Saat ini saya berdoa, dimanapun saudara berada, kiranya kita menjadi orang percaya yang betul-betul memiliki respon yang benar terhadap apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Terima kebenaran ini dan katakan, Tuhan, biarlah kebenaran itu menjadi kebenaran yang hidup dalam kehidupanku. Aku mau, Tuhan, belajar daripadamu untuk menjadi orang yang lembut hati dan rendah hati. Supaya ketika kuk itu aku pakai, aku menggunakan kuk itu, maka aku bisa memakainya. Aku merasa ringan. Aku tidak merasa terbebani dengan kuk itu. Karena aku belajar dari Yesus sendiri, yaitu memiliki lembut hati dan rendah hati. Saat ini kita akan berdoa. Kita mau perkatakan supaya firman Tuhan ini sekali lagi boleh menjadi bagian dalam hidup kita sekalian. Hari-hari ini kita bisa menjadi orang percaya yang hidupnya lebih baik lagi dan bahkan kita menjadi berkat. Ya, kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang boleh menjadi kebenaran yang menginspirasi kehidupan kami, Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu bahwa kami mau belajar daripada-Mu, Yesus, supaya kami punya sikap hati yang lemah lembut dan rendah hati. Itu menjadi bagian dalam hidup kami. Siapapun kami yang mendengar, yang melihat tayangan ini, Tuhan, biarlah kami terima, kami meresponinya, Tuhan.
Kami terima dengan sukacita Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sudah mendengar kebenaran ini dan betul-betul meresponinya dengan baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat tangan kita dan kita akan berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami terus memperkatakan untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai selalu, melindungi, memberikan kesehatan selalu dalam kehidupan mereka semua ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.